Baik, Om Swastiastu, Semeton Eka Media Center. Kali ini yang berada di Ancak Saji, Ring Jabe, Puri, Ageng Blayu. Eh, Kali ini yang sudah bersama beberapa perwakilan dari Saboyone, Desa Blayu, penglingsir utawi tokoh Ring Puri Om Gede Blayu, bersama Bapak Putu Eka Putra Nur Cahyadi juga selaku pembina Kiri Sabe Yowana Belayu. Kali ini kami akan mengulas sedikit bagaimana persiapan ataupun apa yang akan dilaksanakan oleh Saboyono Belayu dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 niki. Sebelum lanjut, mungkin yang perkan diri, mungkin supaya semuanya tahu berbicara dengan siapa, nanti kita akan kulas bagaimana mempersiapkan parada di Belayu yang kita cintai ini. Mungkin dari Beli dulu, silahkan perkenalan dan sebagai apa di Saboyono Desa Belayu. Ya, Durus. Baik, terima kasih atas waktunya Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Madi Tirta Yase. Saya merupakan perwakilan dari Saboyono Desa Adat Belayu. Dalam hal ini saya sebagai senior di di Saboyono Desa Adat Belayu, tentunya juga ikut aktif berkegiatan menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1947 ini. Terima kasih. Ya, semua di mungkin atuh terus selanjutnya. Om Swastiastu, tiang Gusti Ngurah Bagus Suryaningrat, Pinake Pengisir Puri Gede Belayu, Ulun Desa Rikiring Desa Adat Belayu. Juga dalam hal ini keterlibatan tiang di Saboyono juga ada masuk dalam struktural sebagai tokoh seni juga yang ada di sana. Sini juga tiang terlibat dalam proses perencanaan nabiastane kegiatan penyepian iki pengrupaan iki. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Tu kan teman-teman juga mungkin sudah tahu kalau Pak Tu niki yang menggagas podcast kali ini dan ingin menguak bagaimana persiapan dari masing-masing sekatruno yang ada di Belayu untuk mempersiapkan Nyepi niki. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah ataupun perjalanan sampai di Desa Belayu ini ada kegiatan parade yang akan dilaksanakan dalam penyambutan Hari Raya Nyepi ini. Mungkin siapa yang akan menjelaskan di Baik, terima kasih Swastiastu. Baik, kami dari Saboyono Desa Adat Belayu ingin menyampaikan bahwa memang kegiatan untuk Pawai Ogoh-ogoh ini kita gagas di Desa Adat Belayu, khususnya di 11 Banjar Adat yang ada di Desa Adat Belayu. Jadi untuk kegiatan ini kita biasanya laksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah, 2 tahun sekali itu ketika Ida Betara atau sesuanan ring sejebak Desa Adat Belayu niki lungo ke biji suang-suang. Nah, niko kita adakan pawai ogoh-ogoh di samping memang merupakan ritual dalam rangka menyambut Tawur Agung Kesango yang kita laksanakan setiap tahun, juga untuk membangkitkan kreativitas daripada teman-teman Sekotruno yang ada di Desa Adat Belayu niki. Nah, untuk Sekotruno di Desa Adat Belayu ini kita memang ada 10 dan kemungkinan yang aktif saat ini adalah 8 Sekotruno, itu yang terdiri dari Sekotruno Putra Kencano, itu terdiri ada di desa atau Banjar Batanyuh. Kemudian Sekotruno Trianggo Mardika itu dari Banjar Rumodiwang. Sekotruno Giri Mulia itu ada dari Banjar Gunung Siku. Sekotruno Kusuma Harapan itu dari Sekotruno Banjar Pekandalan. Kemudian ke selatan ada di Sekotruno Widya Utama, di Banjar Adat Peken. Di Banjar Adat Bringkit itu ada Sekotruno Sewaka Kusuma. Sewaka Kusuma. Kemudian untuk yang di Jebaud, Sinar Sutajaya, dan yang terakhir di paling selatan di wilayah kita nih ada Sekotruno Baktistano yang ada di Bajro. Nah, itu merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan ketika Ida Betara
atau sesuonan sejebak adat Belayu ini lungo ke biji suang-suang. Nah, ketika sesuonan itu melasti atau melaksanakan ritual pengebijian itu ke Segaro, kami dari Saboyoano Desa Adat Belayu tidak melaksanakan kegiatan Pawe Ogoh-ogoh niki, hanya disambut dengan ya istilahnya untuk Tawur Agung dan pelaksanaan atau perayaannya yang secara sederhana. Mungkin itu awal dari Pawe Ogoh-ogoh kali ini. Berarti kan kenapa 2 tahun sekali nikah dilaksanakan kalau memang Ida Betara mesucian ke Beji Suang-Suang baru dilaksanakan, kalau ke Segara nikah tidak dilaksanakan, pasti wenten niki pernah kejadian-kejadian yang mungkin timbul akhirnya sampai pelaksanaannya nikah diadakan 2 tahun sekali nikah. Mungkin bisa diceritakan supaya tahu juga semeton-semetonnya niki mungkin kejadian apa yang pernah terjadi, kenapa bisa seperti itu untuk pelaksanaannya. Nggih, kalau untuk nikah Tiki Ratu Pengelisir Puri yang mohonkan juga waktunya untuk nikah nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait masalah program yang memang setiap 2 tahun sekali memang kita laksanakan, dalam hal ini pelaksanaan Napiasan Kesange niki, yang memang notabene Desa Adat Belayu setiap 2 tahun sekali baru melaksanakan pembuatan pawai ogoh-ogoh. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada zaman dahulu Sugro Tabek Pakulun Raja Duarte Wayah yang sebagai pengisir puri dan memang sebagai bendesa adat juga pada saat itu menjadi adanya sebuah keterbatasan waktu, salah satunya karena apa? Di saat Ida Betara lungo ke Segara, otomatis pada saat pengerupakan Ida mewali malih ke Yoga Suang-Suang, terus kembali ke puranya masing-masing, dan itu harus ada prosesi penyeneban Ida Betara. Pada saat itu pagi itu sudah melaksanakan pecaruan di Catus Pato. Setelah pecaruan dilaksanakan, baru ogoh-ogoh itu harus mengambil posisi yang ada di Banjar Betanyu. Itu biasa dilakukan startnya di sana. Karena berarti di ujung utara. Di ujung utara. Nah, setelah itu prosesi dilanjutkan dengan penyedoban Ida Betara. Jadi dalam 1 hari itu ada prosesi yang sangat padat dilaksanakan oleh masyarakat Belayu. Nah, adalah konsekuensi atau sebuah kebijakan yang dibuat oleh Ida Betara Tiang Dumun dengan para tokoh pada saat itu juga membuat sebuah kebijakan yang memang untuk meringankan salah satu bebannya. Karena otomatis kalau sudah namanya pelaksanaan pawai, apalagi ogoh-ogoh yang memang jadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya kan gitu. Nah, disitulah masyarakat kadang-kadang keburu-buru di puro, sedangkan di puro prosesinya pasti mengikuti prosedur, juru mangkunya, ngantep dan sebagainya, sampai Ida Betara Mesinap belum selesai udah ogoh-ogohnya siap-siap untuk melakukan pawai. Nah, disitulah ada sebuah pemangkasan waktu, jadinya ada sebuah kebijakan yang memang dibuat untuk masyarakat Belayu niki lebih fokus. Ketika Ida Betara lungo ke Segara, itu diprioritaskan untuk fokus pada saat ngaturan niatnya mantan. Dalam artian ngiring Ida Betara ke Beliagung untuk Segara. Sedangkan di tahun selanjutnya dibuatkan prosesi hanya ke Beji Suang-Suang dan diberikan waktu untuk fokus kepada para pemuda untuk memberikan sebuah kreativitasnya dalam hal niki pada saat kesange nika, pengerupaan nika. Nah, mungkin itu salah satu kebijakan yang dibuat pada sarang leluhur Tiang Dumun dan beberapa tokoh yang ada di Desa Adat Belayu juga untuk meringankan beban dan menjadikan sebuah pusat fokus masyarakat nika untuk menjalankan sebuah tradisi. Mungkin itu dari Tiang. Salut niki sarang Saboyoano Desa Belayu yang sudah mewadahi dan untuk memensatukan semua SDT yang ada di Desa Adat Belayu niki untuk terus bersama-sama dalam melestarikan tradisi yang ada di. Semoga tradisinya tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berarti momen yang nyepi yang kali ini berarti Ida Betara mesucian ke Beji Suang-Suang. Berarti setiap pemuda niki sudah mempersiapkan ya untuk ogoh-ogohnya. 2 tahun nikah menunggu yang ditunggu-tunggu. Berarti antusias sekali untuk tahun ini ya. Seru juga niki untuk di Desa Adat Belayu niki. Mungkin sebelumnya Pak Tu sedikit
memberikan bagaimana Pak Tu sebagai pembina melihat bagaimana Saboyono itu sekarang dan mungkin apa harapan Pak Tu ke depan kepada generasi-generasi yang ada di Desa Adat Belayu ini untuk melestarikan tradisi dan adat dan budaya Bali itu Pak Tu. Inggih, terima kasih Om Swastiastu. Jadi Titiang mungkin hanya bisa menambahkan, jadi seperti apa yang sampun disampaikan Titiang Mendue Penglingsir Puri selaku sebagai tokoh seni yang selalu kita ajak mengawali untuk setiap gagasan-gagasan kegiatan-kegiatan pemuda khususnya Desa Belayu dan juga dari Saboyoano yang memang dari kita bentuk awal yaitu kurang lebih tahun 2011. Jadi sebenarnya Saboyoano Desa Belayu itu sudah kita bentuk kurang lebih di tahun 2011-2012 sehingga mungkin jadi kita menjadi pionir lah. Jadi di Belayu ini menjadi membangun yang namanya Saboyoano sebelum mungkin ada Perda Desa Adat yaitu Perda nomor 4 2019 terkait masalah bagaimana kelembagaan Sekotrono itu memang di tingkat desa adat itu harus diayomi oleh salah satunya adalah bentuknya adalah Saboyoano. Jadi ternyata kita di Belayu sudah sebelumnya membentuk itu. Karena kesadaran kita pertama sebagai khususnya kebetulan dia sebagai generasi muda juga dulu di Belayu sebagai ketua Sekotrono, baik sekarang merasa bertanggung jawab terkait masalah apa yang sebuah fenomena-fenomena yang ada di pemuda khususnya Belayu ini karena Belayu ini adalah salah satu adalah desa adat besar yang sekarang mungkin terdiri daripada 3 desa dinas yaitu 9 banjar adat dan 12 banjar dinas yang dulunya adalah merupakan desa adat yang besar sebenarnya yang memang kita sebagai titik daripada sebuah tradisi yang sekarang masih artinya dilaksanakan yang sudah artinya sekarang dimekarkan kurang lebih menjadi 8 desa adat. Jadi karena kita yakin dulu ada sebuah simul yang namanya konsep disebut dengan 3P itu di sana ada Puri, Pura dan Puruhita juga yang memang sebagai konsep-konsep bagaimana kita melaksanakan daripada tradisi. Itu. Nah sekarang tentunya kita yang ada di Belayu ini sebagai sumber daripada tradisi itu tentunya harus mampu menjaga sehingga setiap tradisi yang kita miliki di Belayu ini menurut yang harus betul-betul dijaga dengan sebuah nilai-nilai yang penuh dengan kita harus betul-betul bisa jaga dengan baik setiap generasi dan regenerasinya. Nah salah satunya adalah kegiatan pengerupukan atau nyangre penyepian. Karena salah satu daripada tradisi yang kita miliki di Belayu ini, tradisi pengerupukan itu, jadi ada hal yang sangat istimewa. Salah satunya, satu-satunya desa adat yang melaksanakan pecoran besar. Jadi desa Belayu itu melaksanakan yang disebut dengan pecaruan Panca Sana Agung. Jadi itu mungkin tidak bisa juga kita lepaskan daripada apa yang sebuah tradisi Bisamo yang sudah ditegaskan kita punya penglingsir tentunya di Puri. Nah inilah menurut kami adalah bukan menjadi beban bagi kita, bahkan ini harus menjadi sebuah nilai-nilai kearifan yang harus kita jaga dan tentunya seperti apa yang disampaikan tadi dalam penyucian di Depedara Ring Kesango ini tentunya sudah menjadi sebuah kesepakatan mungkin di awal oleh sebuah mungkin pemahaman yang dibangunkan oleh penglingsir Puri, tokoh-tokoh kita dulu bahwa kesegara Kesango yang dilaksanakan kesegara niki kemenyucian Kesango niki dilaksanakan hanya setiap 2 tahun sehingga momen kita lebih tepat mungkin kita laksanakan yang namanya yang disebut dengan momen ogoh-ogoh ini yang mungkin lebih dimaksimalkan dalam jedanya pada saat Ida Betara di mesucian ke suang-suang saja. Sehingga ini menurut kami sudah kearifan juga yang harus kita bangun. Jadi ketika kita memang Sekotrono adat kita, jadi Ida Betara mesucian segara ya kita sepakat dan pemuda pun harus bisa menghargai dan lebih mengutamakan apa dari konsep kesucian, konsep nilai-nilai daripada tradisi yang harus kita jaga. Itu yang diutamakan sehingga kita lebih sebagai pemuda ini bisa menjaga
apa yang sebuah sepakat kita menjadi leluhur dan juga orang tua khususnya adat. Nah itu harus kita jaga. Nah maka dalam konsep momen Sri Mangkin khususnya di Sake 1947 ini adalah momen bagaimana kita kesempat makin memang lebih untuk memang memberikan ruang kepada generasi kita Desa Adat Belayu untuk akan menunjukkan daripada kegiatan parade kegiatan mengarak ogoh-ogohnya atau membuatan ogoh-ogoh mungkin sederhananya mungkin lebih kita kemas lebih sebuah sajian yang maksimal yang mampu melibatkan semua komponen Sekotrono yang di masing-masing Sekotrono yang ada di 9 Banjar Adat ini yang nanti juga untuk momen sekarang ini juga ikut berpartisipasi salah satu Sekotrono kita yang ada di Umabian. Nah menurut Titiang sebagai tokoh tentunya ini adalah merupakan sebuah hal yang pertama yang saya syukuri. Jadi ini sudah bisa terjaga sampai di tahun ini seperti apa yang Tiang sampaikan tadi bahwa sebenarnya kegiatan Pawai Ogoh-Ogoh ini bukan baru-baru kita laksanakan. Jadi ini sudah kita awali di tahun 2011, 2012 dan justru itu akan memastikan bahwa setiap generasi yang ada di masing-masing Banjar itu masih bisa membangun sebuah konsep kegiatan kesenian atau ogoh-ogoh dengan yang keseni rupanya dan kita kolaborasikan dengan konsep seni karawitan. Jadi ada perdalangan dan juga konsep seni tabuh dan tari. Jadi ini adalah konsep Siwam, Satyam dan Sundaram ini tentunya harus punya sebuah penyatuan menjadi sebuah sajian yang betul-betul bagus. Jadi tidak pungkiri bahwa inilah kesempatan kita, ruang Titiang selaku tokoh masyarakat sekarang memang waktu itu pun kita berpikir bagaimana caranya momen-momen hari suci ini betul-betul menjadi sebuah nilai dan menjadi sebuah tonton yang menarik kepada masyarakat. Dan sehingga sekaligus kita yang namanya ya pemuda kan gitu. Jadi kita tidak ingin juga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di hari-hari raya suci apalagi dalam konsep pengaraan ogoh karena yang terpenting dalam pengaraan ogoh itu kan nyomyo butuh kalau kan gitu jangan sampai kita yang menjadi kalau kan gitu itu. Karena Desa Adat Belayu ini ya desa adat besar yang ada di Laut Bencingah, Dajan Penjingah, Dangin Bencingah, Dajan Dauh Bencingah. Ini kalau ini tidak atur, jadi konsep pawainya atau konsep pengaraan ogoh-ogohnya bisa aja menjadi gesekan, menjadi hal-hal yang tidak ingin dan itu pasti pernah terjadi. Dan syukurlah dengan adanya Saboyoana Desa Adat Belayu dan kita terlibat di sini semua 9 Banjar Adat tergabung. Jadi kita selalu bisa laksanakan dengan baik. Nah, kemarin jadi sebagai puncak sebenarnya seperti yang sampaikan festival dari konsep parade kesenian yang sempat kita laksanakan yaitu dengan melaksanakan Belayu Festival. Mungkin bisa dilihat di channel Saboyoana Desa Adat Belayu atau Rekomendasi Channel bagaimana kita dulu dengan Pengisir Puri dulu sebagai tokoh pemuda juga kita sebagai ketua panitia. Jadi dalam skup Desa Adat kita mampu membuat yang namanya Belayu Festival menunjukkan apa yang sudah karipan-karipan yang ada di Belayu. Bagaimana dengan tradisi, kita punya kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang memang UMKM itu kita tunjukkan. Kita punya pasar dan konsep-konsep dalam Belayu Festival pun kita akan kemarin membuat yang namanya Parade Bleganjur. Artinya kita menunjukkan bahwa kita mampu mengemas walaupun konsep dasar bahwa ada sebuah kemampuan dalam konsep kita di skup Desa Adat mampu membangun sebuah kegiatan festival yang sebuah daya tarik yang kuat. Jadi kita setiap desa adat, setiap wilayah menurut yang mampu menjadi epicentrum kalau dia mampu mengangkat kearifannya. Waktu itu luar biasa. Cuman sayangnya Belayu Festival tidak berlanjut kemarin karena kita Covid. Karena yang kita laksanakan 2020 kita ketemu Covid akhirnya ya jelas jeda. Jadi tentunya sekarang ini kegiatan parade ogoh-ogoh, pawai ogoh-ogoh yang dilaksanakan di tahun Mangkin yang rasa ini adalah momen yang kita laksanakan pasca Covid ini. Artinya sekarang ini sekaligus kita tes ombak ini. Masih tidak generasi kita yang sekarang ini masih dia doyan, masih artinya masih punya potensi untuk punya jiwa berkesenian. Ada yang masih menabuh,
yang masih suka menari, yang masih bisa membuat menggarap ogo-ogo. Tapi pemantauan di tiang dalam berapa bulan dari persiap ini tiang desa masih seperti apa yang mungkin dilaksanakan di Sekotrono di desa adat lainnya. Jadi Desa Belayu ini masih, artinya generasinya masih menjaga. Nah, inilah salah satu yang kita harapkan, bahwa setiap generasi tentunya ada sebuah masanya. Tapi yang tidak boleh hilang adalah ini, seni dan kearifan lokal, kearifan kita sebagai pemuda Bali, sebagai warga Bali. Bagaimana kita mampu menjaga tradisi, karena konsep budaya dan tradisi yang kita tidak terlepas daripada seni. Jadi sehebat-hebat kita dalam menjadi sebuah di zaman modernisasi ini, dalam konsep melihat daripada apa yang sebuah nilai keindahan ini, kita tidak boleh lupa bahwa kita sebagai pemuda Bali itu masih harus minimal kita bisa artinya ngukir sedikit, tahu dalam seni rupa, kita minimal kita bisa menggambar, kita minimal kita bisa menari. Itu wajib menurut kami. Nah, inilah kesempatan ruang kita yang namanya konsep daripada kegiatan dalam Hari Pengurbo ini, menurut kami kesempatan bagi pemuda untuk bisa menunjukkan daripada mampu kreativitasnya, itu menunjukkan daripada kearifan. Ya, ada di Belayu. Apalagi di Belayu ini kita banyak sekali punya tradisi-tradisi yang mesti kita angkat ke depan. Jadi apalagi Catuspata yang kita miliki inilah Catuspata yang memang titik, artinya titik central point. Kalau kita bilang ini titik tengahnya ini seperti apa? Titik 0 kilometernya ini ada di Catuspata. Selain ini titik 0 kilometer, jadi semua kegiatan tradisi yang dalam skup Desa Adat Belayu ini dilaksanakan memang di Catuspata. Ada konsepnya apa itu? Saji niko, penten tradisi meyeh dangdang niko, itu tradisi-tradisi yang memang semua dilaksanakan Catuspata. Dan pecaruan pecaruan taur panca kesango, yaitu Pancasena Agung itu dilaksanakan Catuspata. Dan ini simbol-simbol daripada apa yang tradisi Belayu ini ada di Catuspata ini. Berarti sentral di sini, Pak ya. Ya, nah mudah-mudahan ini sebagai pemicu generasi muda kita ini sadar bahwa kita ini punya konsep, sebuah tradisi yang memang mempersatukan, bahwa Catuspata inilah sebuah simbol epicentrum kita sebagai generasi dan pemuda juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baiklah. Mungkin itu aja Dumun yang bisa saya sampaikan. Sukses semua. Baik, terima kasih Pak Tu. Pemaparannya sudah sangat jelas. Mungkin nanti bisa didengar oleh semua teman-teman waktu yang melihat nonton yang pada malam hari ini. Berarti sudah banyak kegiatan yang juga sudah dilakukan oleh Saboyono Belayu. Dan mungkin ini yang pertama setelah COVID ya. Mungkin antusias, semoga acaranya bisa berjalan lancar. Selama persiapan mungkin ada hal-hal yang mungkin dikeluhkan dari SCT ataupun dari panitia, mungkin ada kendala-kendala yang memang pada saat persiapannya ternyata mungkin ada yang kurang atau bagaimana, atau sudah beres semuanya, tinggal tunggu hari H aja niki napi. Jadi untuk menyambut tahun Saka 1947 ini, kami dari Desa Saboyono, Desa Adat Belayu juga sudah melalui beberapa persiapan, mulai dari rapat-rapat, yaitu rapat koordinasi, baik itu dengan antar Sekotrono yang ada di Desa Adat Belayu, juga dengan tokoh-tokoh yang ada di Desa Adat Belayu. Nah, tak terkecuali juga dari Kelian Banjar Adat, Bapak Perbekel, dan juga Pengelisir Puri dan Ratu Bendesa Adat juga ikut mensupport dalam kegiatan acara ini. Nah, untuk yang Pawe Ogo-Ogo ini, kami dari 8 Sekotrono yang akan melaksanakan kegiatan ini juga sudah sepakat menentukan beberapa kriteria-kriteria yang akan kita tuangkan nanti dalam atraksi menyambut tahun Saka 1947 ini. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh kita, kepada pimpinan-pimpinan kita, pengelisir kita yang ada di sejebak Desa Adat Belayu ini, baik itu dukungan moral maupun dukungan materialnya. Dan tidak terlepas juga bahwa kita membangun konsep pada kesempatan ini adalah konsepnya konsep gotong royong. Nah, salah satu contohnya adalah dari sisi pendanaan. Dari sisi pendanaan itu mungkin dari Sekotrono punya dia
khas Khas. untuk melaksanakan tradisi ini, tetapi juga ada support lain dari baik itu dari Berdesa Adat, baik itu dari Perbekal dan juga tentu dari tokoh-tokoh kita yang ada di Desa Adat Belayu ini. Nah, itu juga merupakan suatu kebanggaan atau bisa memberikan motivasi bagi kami di Saboyoano, terutama di rekan-rekan yang ada di Sukotrunno untuk bisa mengembangkan kembali tradisi ini dan mempertahankan dan melestarikannya. Mungkin Nikel. Oh, iya. Baik, terima kasih Bi. Mungkin nanti untuk teknisnya berapa napi atuh? Untuk teknis nanti pada saat paradanya ataupun mungkin pementasannya durasinya berapa menit ataupun untuk undian barisannya itu sudah ditentukan berarti ini Kang ya? Nggih, sampun. Nika jadi kemarin dari panitia Saboyoano dan pengurus desa adat juga salah satunya yang memang karena kita istilahnya di bawah naungan dari desa adat, semua komunikasi secara koordinasi, secara perhitungan apapun itu kita selalu berkoordinasi dengan desa adat. Dan memang dalam hal ini kesepakatan yang seperti disampaikan mau sudah dibuat, dirangkai dulu, habis itu kita bawa materi itu ke desa adat agar tersampaikan supaya menjadi suatu rumusan yang memang harus dibahas nantinya terkait masalah keamanan, Ya, itu terutama kenyamanan, Kang ya. ini ke salah satunya. Karena keterlibatan pemuda niki bukan hanya semata-mata pada saat proses pawai manten, tapi pada saat dari pagi mungkin dari Saboyoano Nika sudah memberikan arahan. Kemarin kita melakukan sebuah pertemuan Riki di Puri juga. Dari pagi pada pukul 7.30 ogoh-ogoh masing-masing Banjar, masing-masing Sukotrunno agar dibawa ke Catus Paton niki untuk Berarti dilakukan dikumpulkan dulu iya, ya. semua dikumpulkan di titik nol. Mungkin kita sudah dari dulu menerapkan sistem ogoh-ogoh niko berkumpul dulu untuk napi biasanya dilakukan sebuah prosesinya napi pecaruan dan napi asane membersih karena apapun yang dibuat dilakukan proses sebelumnya nih agar bersih karena kita mengaitkan antara skala dan skala nih agar tetap nyambung gitu. Nah, jadi jam 7.30 sampai batas waktu jam 8 pagi kita sampun berkumpul semua dari ogoh-ogoh dari yang anak-anak hingga yang dewasa yang akan melaksanakan napi asane pawai nanti sorenya. Lalu ketika prosesi ogoh-ogoh sudah berkumpul baru dilanjutkan dengan prosesi pecaruan yang disampaikan sareng Pak Tu terkait masalah pecaruan ini. Kita melaksanakan pecaruan yang cukup besar, mungkin standarnya kita mengikuti standar yang paling tinggi karena kita sudah diwarisi oleh leluhur dari dulu kita sudah mendapatkan ketamian seperti inilah Berarti pecaruannya. tidak berani merubah. Tidak berani karena sebelumnya sempat tidak dilaksanakan mungkin kurang ya begitu nggih. Secara apa ya dane acinya nika tapi ya upakaranya nika ada yang kurang, kita harus pakai sapi gitu. Tidak dulu sempat pakai sapi, yang terjadi apa ada suatu kecelakaan. Habis nika tidak melakukan dan di dalam proses nika pun ada walinya juga taburah harus terlaksana. Pada saat nikah. Pada saat nikah terlaksana taburah Riki posisinya di sini. Dan itu pun tidak boleh berpindah. Nah, mungkin apa dumun bisa mau nak lingsir kan kita nggak tahu, kita hanya bisa melanjutkan dan melestarikan seperti yang Pak Tunat dibilang. Karena sempat tidak dilaksanakan ada suatu hal yang kita tidak inginkan, adanya sebuah perkelahian dan sebagainya. Tapi untung cepat respon dan tanggap Sadat Belayu mengambil tindakan apapun yang diwarisi dari turun-temurun kita harus dilaksanakan di sini. Nah, nika pecaruannya. Lalu setelah pecaruan nika berlangsung selesai, ogoh-ogoh yang sudah selesai diupakarai, sudah selesai diproses, dibawa ke tempat start yang berada di Pura Paruman di depan Banjar Patanyu yang saya sampaikan tadi. Nah, di sana berkumpul lalu semua pemuda kembali dan menyiapkan dirinya pada pukul jam 16, jam 4 sore. Jadi jam 4 sore akan dilaksanakan start. Nah, niko kurang lebih sekitar 1 kilometer nih
dari Batanyu. Batanyu Iki. sampai Meriki kurang lebih lah. Heeh. Yang memakan waktu dengan proses iringan yang panjang kurang lebih ya 1 jam, dan kita akan buka mungkin di Catus Pada niki Mm-mm. dibuka napi asane pawai ogoh-ogoh niki Pokoknya. pada pukul 18 jam 6 sore. Ya, Oke. udah. Mungkin niki waktu yang sekarang niki lebih kita spesialkan karena napi dalam pelaksanaan esok harinya pada saat penyepian nike ngencak tumpak wariga Iya. utawi Oh, iya. berbarengan dengan tumpak. Ya, ya, ya. Makanya ada suatu waktu yang khusus kita persiapkan agar tidak melebihi dari jam 12 gitu Iya. kemarin kesepakatannya. Nah, seperti yang dibilang panitia WAU, semua sudah masuk dalam dibuatkan dalam sebuah surat pernyataan. Mm-mm. Di dalamnya ada sebuah kesepakatan yang ditulis, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tekanan dari siapapun, dari manapun. Itu pure karena kita juga napi asane berpatokan dengan kebetulan kita juga memiliki tokoh Pak Tu yang melihat dengan luas bagaimana kejadian-kejadian di luar. Mm-mm. Nah, salah satunya kan yang diantisipasi oleh Pak Tu sebagai DPRD Kabupaten Tabanan, Mm-mm. itu salah satunya menjaga sebuah keamanan. Ya. Karena tradisi niki kan otomatis harus dijaga dengan sebaik Baik-baik. mungkin, disajikan dengan seapik mungkin agar tradisi niki tidak istilahnya semata-mata sia-sia. Ya. Karena sebuah tradisi niki tanpa ada sebuah ketulusan dan tanpa ada sebuah keyakinan itu tidak akan terjadi. Mm-mm. Menurut yang Betul. seperti itu. Iya. Makanya beliau menekankan yang secara spesifik agar pemuda ini bisa mengendalikan dalam hal niki mungkin secara moralnya agar tidak ya minum, tidak alkohol atau apapun agar pelaksanaan pawai niki Berjalan berjalan lancar. lancar. Karena jam 12 teng nanti mungkin itu harus sudah bersih, Sudah steril berarti ya. steril di kawasan Catus Catus Pato, kawasan masing-masing Bebanyaran karena esok harinya ya mungkin salah satu di Banjar masing-masing sudah mulai start dari jam 1 malam untuk melakukan prosesi tumpak niko. Karena tidak boleh melewati dari jam 6 dan kalau seandainya kita lihat secara garis besar untuk waktunya itu tumpaknya nikah kan kalau dihitung dicari hari Bali ke jam 6. Ya, tapi kita menggunakan hari secara nasional agar mempermudah proses-proses yang disiapkan nantinya pada saat odal nikah. Nah, makanya ada suatu waktu yang khusus disiapkan oleh panitia untuk pelaksanaan pawai niki yang biasanya jam 7, jam 8 gitu baru mulai start gitu. Nah, mungkin niki agak lebih maju sedikit untuk bisa mempersiapkan waktu selanjutnya. Nah, mungkin Nike dulu dari Tiang. Iya, semua. Sudah banyak Niki diberikan informasi mengenai dari persiapan, bagaimana cara mengatur, memanage, mengumpulkan Sekotrono itu jadi satu di bawah naungan Saboyono Belayu. Niki cukup unik dan menarik Niki. Tepuk tangan dulu untuk Belayu. Tidak serasa Niki, sampun lama berbincang. Mungkin terakhir dari masing-masing, Pak Tu sebagai pembina, Tu sebagai juga mengonsep acara parada niki, Beli juga selaku dari panitia, mungkin apa harapannya untuk pelaksanaan nyepi niki dan saran bagi masyarakat yang akan menonton ataupun seperti apa untuk keamanannya. Mungkin dari Beli dulu. Terima kasih. Harapan kami dari panitia Saboyoano untuk pelaksanaan pawai menyambut Sako 1947 kali ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Ratu tadi bahwa kita keesokan harinya adalah melaksanakan juga ada piodalan tumpak warigo. Jadi kami harapkan semua Sekotrono yang ada di Desa Adat Belayu ini dapat mengikuti prosesi pawai ogoh-ogoh ini dengan tertib dan lancar, dan juga harapan kami kepada masyarakat juga agar menjaga dan tetap melaksanakan keamanan dan ketertiban untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih. Semua Beli terus atuh. Mungkin yang sedikit hampir sama lah secara garis besar. Pada intinya pengerupukan ini adalah sebuah warisan yang memang harus dijaga karena seperti yang Pak Tu tadi bilang
bagaimana menjaga eksistensi terutama pemuda niki agar bisa tetap berkreativitas, karena kalau sudah namanya terpengaruh dalam hal yang negatif apapun itu akan merusak ya salah satunya diri sendiri dan beberapa orang menjadi dampaknya. Makanya apa yang disampaikan dari panitia tadi ya menjaga sebuah keamanan, kenyamanan itu salah satu hal yang harus dilaksanakan. Karena apa? Karena bukan hanya esok hari mantan tapi masih kasarnya lemah nulantang. Itu yang harus kita pikirkan sebagai generasi. Itu kita harus sekarang bisa memahami apa yang menjadi tetua nak lingsir nih, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini tidak boleh, itu yang harus dipegang sekarang Dan tetap dipahami. dijalankan Nih, ya. tetap dijalankan. Pasti ada sulur nih, enten kasarnya. Sulurnya nih pasti jelas. Makanya entiang berharap penyepian di tahun baru sake 1947 niki supaya memargi antar sida paripurna sida sidanindon. Astengkara. Mungkin kan nikah mantan dari tiang, dan mungkin sebelumnya juga tiang mengucapkan selamat tahun baru sake bagi semeton sareng sami yang merayakan mandakja sareng sami kecen kerayuan dan kerajengan. Mungkin nikah mantan saking tiang semua. Nggih, sukses semua tuh. Mungkin terakhir Pak tuh harapannya, pesannya mungkin nanti pada saat parade untuk masyarakat dan semua Yohana yang ada di Desa Adat Blayu Pak tuh. Baik, dia rasa sih untuk pawe ring tahun sake mangkin niki yang sudah dipersiapkan baik dari masing-masing Sekotruna, dari Seboyana, dan didamping oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat juga Pengisir Puri, dia yakin sudah matang sih persiapannya, udah mantap, sedang udah pantau di masing-masing banyar. Jadi yang dari kebersamaan gotong royong mereka jadi sudah sangat luar biasa. Jadi selain mereka melakukan kegiatan di Bele Banyar itu untuk urusan membuat ogoh-ogoh dan bergambel, jadi mereka juga membuat yang namanya menghargai bahwa mereka adalah sebagai bagian daripada generasi Banyar. Jadi Bele Banyar itu menjadi sebuah fasilitas yang mereka harus rawat dan jaga. Dan sekaligus ya ada pesan-pesan juga yang mereka sampaikan lewat media-media sosial. Dan tentunya di Seboyana sendiri yang rasa momen ini sekaligus memberikan kita wajib untuk memberikan ruang bagaimana mereka akan menunjukkan kreativitasnya dengan bagaimana memberikan durasi waktu, kan kita memberikan tempat, ya kita usahakan nanti Cadas Bato ini betul-betul steril nanti, steril. Nah, di tiang terakhir hanya berpikir untuk hal-hal yang representatif lah, hal yang antisipasi ya seperti apa yang disampaikan Wau sebagai Pengisir Puri. Tiang wajib, yang lebih penting bagi tiang bagaimana kegiatan pawai ogoh-ogoh ini yang intinya adalah sebuah konsep dilem kesango ini dalam konsep nyomio Buddha Kalo ini betul-betul bisa berjalan tidak tergores dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka yang tetap minta bagaimana arahan daripada pemerintah provinsi dengan konsep membangun sebuah sistem pengaman terpadu berbasiskan desa adat itu betul-betul terbangun dengan baik. Baik kita punya pecalang, Bakamda, Sipandu Beradat, bersama dengan Babinsa, Bampip Kadipmas dan seluruh elemen masyarakat yang merasa memiliki hari suci ini betul-betul bisa menjaga sehingga tidak ada hal-hal dan tidak ada oknum siapapun yang ingin menggores atau mencoreng daripada kegiatan yang suci ini, tradisi kita ini. Nah, itu yang terpenting. Nah, walaupun mungkin kita tidak bisa pungkir yang namanya melibatkan banyak orang kan gitu, banyak ada hal-hal yang tidak dikendalikan, tapi dengan sepakat yang dibuatkan oleh Seboyana itu minimal bisa mengantisipasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya yang tetap berpesan kepada generasi muda kita ini adalah generasi saat ini. Jadilah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri pada saat ini dan untuk membangun hal yang terbaik untuk hari ini. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah catatan untuk masa yang lalu, yang sudah akan lalu dan juga masa yang akan datang. Nah, sehingga yang rasa pemuda itu bagaimana mereka ada di masa ini ya, dengan situasi kondisi modernisasi, dengan zaman yang namanya era digital, sebenarnya bagaimana, tapi kita tidak
tetap bisa menjaga yang namanya nilai-nilai. Karena nilai itulah yang mungkin yang dititipkan, yang harus kita dijaga sebagai generasi pemuda Bali yang memang kita sangat bersyukur sebenarnya. Kita yang dilahirkan di Bali ini memiliki tradisi kearifan yang tentunya mohon maaf yang tidak dimiliki oleh juga dari di luar pemuda-pemuda lainnya seperti kita di Bali. Nah, sehingga ya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah sinar yang tetap harus kita jaga sehingga kita mampu selalu menjaga dari generasi ke generasi, dan tentunya ini akan menjadi sebuah nilai yang tentunya akan menjadi sebuah kepribadian kita dimanapun kita nanti, ketika kita memang mampu menjaga nilai tradisi, etika, apa yang sebuah nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kita, yang dasar konsep yang namanya tantangan kita generasi muda itu pasti kita bisa kita jalankan dengan baik berada di dunia kita sebagai pekerja, pelajar, karena yang konsep kita sebagai pemuda orang Bali itu sudah dibangun dalam konsep membangun yang namanya konsep yang penuh dengan nilai etika, yang disebut dengan konsep tulus ikhlas, melakukan dengan konsep kebersamaan, ngatur raya, dan terakhir ada konsep lascaryo. Nah, kalau itu sudah ditanamkan, jadi menurut kita dimanapun kita nanti dalam pekerjaan pasti kita akan bisa menjaga kepercayaan atau bisa menjadi sukses lah dalam jalan masing-masing. Jadi itu yang mungkin yang menjadi sebuah hal yang kita bisa sampaikan. Jadi semangat tentunya budaya Wana Belayu yang ada dalam sebuah tradisi-tradisi yang dimiliki. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tu. Mungkin tak aplausnya dulu terakhir Niki. Semua tadi sudah meluangkan waktunya 3 tokoh yang mempersiapkan parade di Desa Adat Belayu Niki. Tiang juga mengucapkan semoga nanti acaranya berjalan lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya salut kepada Saboyono Belayu, pemuda-pemuda Belayu sudah mengemas acara parade dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan mungkin antusias yang sangat besar dari seluruh pemuda-pemudanya. Terima kasih atas waktunya. Semeton, itu tadi perbincangan kita dengan 3 tokoh yang menggarap ataupun yang mempersiapkan parade dalam rangka penyambutan Hari Raya Nyepi di Desa Adat Belayu. Bagi semeton yang ingin menonton silahkan datang yang di seputaran Belayu, dan ingat tetap ikut membantu menjaga ketertiban, sampahnya juga terutama jangan sampai berserakan, dan mari kita bersama-sama sambut Tahun Baru Saka 1947 niki dengan riang gembira, dan tanpa melakukan ataupun berbuat hal yang tidak kita inginkan. Nika mantan mungkin tutup yang dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.